Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan saya Hafiza. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas busine saya, yaitu ada 8 pertanyaan yang akan saya jawab. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan nilai ke pelanggan kita dengan mitra bisnis kita. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi adalah hal yang terpenting membangun hubungan dengan pelanggan kita. Dengan berkomunikasi kita bisa tahu bagaimana apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Yang kedua yaitu buatlah produk ataupun jasa kita melebihi harapan dari pelanggan. Pelanggan kita mengharapkan produk atau jasa yang dibelinya dari kita merupakan produk atau jasa yang terbaik baginya. Jika kita berhasil membuat pelanggan merasa senang dengan kualitas dari bisnis kita, maka pelanggan akan kembali dan menggunakan produk atau jasa kita secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu mintalah kritik dan saran dari pelanggan. Dengan kita mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan, bahwa kita menunjukkan atas kepedulian kita akan kebutuhan mereka. Kritik dan saran dari pelanggan akan membantu kita mengetahui lebih dalam akan kebutuhan yang ada, sehingga kita dapat memberikan solusi terbaik untuk masalah mereka. Yang keempat yaitu tunjukkan apresiasi. Berikan apresiasi terhadap pelanggan lama dengan program loyalitas diskon. Kita dapat membagikan kartu hadiah atau menggunakan program loyalitas untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan kita. Dengan program loyalitas ini, pelanggan kita mendapatkan poin untuk membeli barang atau jasa dari kita sendiri. Setelah mendapatkan sejumlah poin, maka pelanggan berhak mendapatkan hadiah. Misalnya, kita bisa memberikan hadiah kepada pelanggan dengan diskon untuk pembelian berikutnya, dengan pembelian produk kita berikutnya. Baiklah, lanjut kepada soal yang nomor 2. Bagaimana kita bisa memasuki pasar baru, produk, jasa, menarik perhatian dan mengurangi risiko bisnis? Yaitu dengan cara mempromosikan barang kita, barang atau produk kita. Kita bisa memproduksikannya melalui seperti pada saat sekarang ini kita bisa mempromosikan produk kita dengan menggunakan media sosial seperti Facebook di marketplace-nya dan di Instagram dan WhatsApp pribadi kita sendiri. Dengan itu kita bisa memasarkan atau mempromosikan produk kita, atau dengan cara kita dengan memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman terdekat kita. Nah, nantinya mereka akan bisa memberitahukan kepada teman-temannya yang lain atas produk kita. Baiklah, lanjut kepada soal yang nomor 3. Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas? Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, menambah produk atau layanan. Salah satu strategi untuk meningkatkan profit atau keuntungan adalah dengan cara menambah produk atau layanan dari bisnis kita. Jika kita sudah memiliki bisnis yang berjalan dengan baik, maka menambah produk atau layanan merupakan cara yang cukup mudah untuk meningkatkan profit. Yang kedua yaitu tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Dengan meningkatkan nilai jual bisnis kita kepada pelanggan, sehingga konsumen atau pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih jika membeli pada toko kita. Yang ketiga yaitu perluas bidang industri. Untuk meningkatkan profit dan pendapatan dalam memperluas bisnis industri yang telah kita kuasai, sehingga kita dapat. Yang selanjutnya yaitu perluas bidang industri. Untuk meningkatkan profit dan pendapatan dalam memperluas bidang industri yang telah kita kuasai, sehingga kita dapat meminimalisasi risiko kegagalan. Contoh, kita sudah berhasil membangun bisnis penginapan atau hotel. Dari bisnis tersebut kita dapat mengembangkan industri yang masih
berhubungan seperti kuliner, kafe, atau agen perjalanan wisata lainnya. Yang selanjutnya yaitu jual produk atau layanan dalam ukuran lebih besar. Dengan meningkatkan keuntungan atau profit juga dapat kita lakukan dengan cara menjual produk atau layanan dalam ukuran pembelian yang lebih besar. Caranya kita dapat meningkatkan jumlah atau kuantitas per produknya, mengganti ukuran packingnya yang lebih besar, atau membuat paket-paket dari produk atau layanan sehingga kita dapat meningkatkan harga rata-rata dari setiap penjualan. Lanjut kepada pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu kenali dan bangun sumber daya inti yang dimiliki. Yang kedua, bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Yang ketiga yaitu bangun norma perusahaan yang sesuai visi besar organisasi. Yang keempat, miliki ragam pendekatan menghadapi perubahan eksternal. Yang kelima yaitu kenali kompetensi inti agar efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima, bagaimana ini akan membantu kita mengatasi tantangan bisnis saat ini? Misalnya keluhan pelanggan terkait respon buruk layanan pelanggan. Yaitu yang pertama, petakan masalah keluhan pada pelanggan. Dengan begitu kita mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan kita, kita pun bisa memahami dengan masalah apa yang sebetulnya dihadapi oleh pelanggan kita. Setelah itu lakukan analisis secara cepat. Apakah sebelumnya kita juga pernah mendapatkan keluhan yang serupa dengan pelanggan kita? Jika iya, solusi apa yang dulu kita tawarkan dan terapkan kepada pelanggan kita tersebut? Apakah solusi tersebut berhasil mengatasi keluhan pelanggan? Jika berhasil pada saat itu, kita juga bisa menggunakan kembali saran atau jika solusi tersebut berhasil mengatasi keluhan pelanggan kita pada waktu itu, kita juga bisa kembali menggunakan solusi tersebut untuk menangani keluhan yang kali ini pada pelanggan kita saat ini. Misalnya ada pelanggan mengeluh pada pengiriman barang yang lama. Cara menjelaskannya bisa seperti mohon maaf atas keterlambatan barang yang diterima, atau juga bisa karena dari ekspedisi ada masalah terkait loading out barang disebabkan penumpukan. Atau juga bisa seperti lain kali akan kami pastikan barang yang diterima akan cepat dan baik. Jika kedepannya ada keterlambatan lagi, maka akan kami garansikan dengan memberikan voucher diskon. Yang selanjutnya yaitu tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Dengan kita menunjukkan rasa empati kepada konsumen, memberikan dua hal manfaat dalam handling komplain pelanggan. Yang pertama yaitu sebagai standar tindakan kita dalam menggunakan persepsi kepada diri kita sendiri terhadap keluhan, sehingga kita akan memiliki rasa bagaimana jika kita di posisi mereka. Yang kedua yaitu sebagai persepsi diri kita kepada konsumen. Rasa empati ini juga dapat memberikan cara komunikasi yang baik atas pelanggan kita. Yang selanjutnya yaitu terima komplain dari pelanggan. Biarkan pelanggan tahu bahwa kita memperhatikan apa yang mereka siapkan. Dan kita memang melakukan kesalahan. Misalkan kita juga mengakui kesalahan atas yang selanjutnya yaitu terima komplain dari pelanggan. Biarkan pelanggan tahu bahwa kita memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Akuilah jika kita memang melakukan kesalahan. Jangan lupa untuk segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh kesalahan kita tersebut. Katakan juga bahwa kita akan mengatasi kesalahan tersebut pada waktu nantinya yang kita tentukan. Yang pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan yang keenam, bagaimana kita bisa memperbaiki kinerja intraorganisasi kita? Yang pertama kita harus menjaga hubungan kita antara tim dengan anggota tim kita. Kita harus menjaga hubungan yang baik. Jika
adanya jika terjadinya masalah nantinya, kita harus menyelesaikannya dengan baik, yaitu kita cari tahu apa sumber dari masalah itu sendiri. Kita cari sumber masalah yang ada pada anggota tim kita itu sendiri. Memikirkan hubungan baik yang harus kita jaga. Jangan menunggu terlalu lama pada permasalahan itu sendiri. Kita cari sumbernya. Terkadang bisa juga muncul dari seseorang, namun bukan berarti bisa segera menuduh atau menyalahkannya. Semua pihak dalam organisasi harus memiliki visi dan misi yang sama, yakni sumber masalah bukan dari orang, tapi hal-hal yang di luar kendali pada anggota tim kita itu sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan nomor 7. Bagaimana ini bisa membantu kita mewujudkan visi perusahaan menjadi kenyataan? Dalam membuat visi misi perusahaan kita, langkah awal yang harus kita pikirkan adalah tujuan dari berdirinya perusahaan kita itu sendiri, keuntungan hingga ruang lingkup perusahaan. Yang pertama yaitu adanya tujuan. Mengapa perusahaan kita perlu ada? Yang kedua yaitu lingkup. Apa yang harus dan tidak dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu keuntungan. Bagaimana perusahaan melakukan sesuatu secara berbeda, lebih baik dan efisiennya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu yang nomor 8. Bagaimana kita bisa meningkatkan daya tangkap kita atau perubahan kondisi pasar? Yaitu dengan cara kita melihat bagaimana kondisi pasar, apa yang dibutuhkan kebanyakan oleh pelanggan, dan apa pada saat itu tren pada kondisi pada saat itu. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Mohon maaf bila jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.